Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati ilan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati, kita muliakan Syekh kita, yaitu Syekh Hasan Zidan dari Gaza, dan Ustaz Mufid dari Kota Palembang sebagai penterjemah tausiah pada pagi hari ini. Ketua Komite Nasional Rakyat Palestina Sumatera Selatan, Ustadz Siswandi, ini sudah beberapa kali kita ketemu dengan beliau, hadirin sekalian, dengan hadirnya beberapa Syekh Palestina. Kalau tidak salah, Pak Ustadz mungkin dulu yang keempat di sini di Masjid Besar Al-Hidayah ini. Kemudian ini sekalian yang kami hormati para pengurus dan jamaah Masjid Besar Al-Hidayah, yang kami hormati juga Ketua di PSS, ya, Gerakan Pejuang Safai Subuh Kota Lubuk Linggau, Ustadz Bapak Dr. Haji John Perry, beserta para pengurusnya, ada Bendahara Bapak Haji Rahmat Karyatama, kemudian pendampingnya ini sekalian, anggota serta pelindung, ada Bapak Teddy, ya. Kemudian para anggota yang sempat hadir tidak saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Kemudian ada Ustadz Muhammad Ali Rawas, insya Allah tahun ini beliau bertugas sebagai petugas haji karena diberangkatkan, karena beliau 3 tahun yang lalu ikut tes haji, selesai lulus tapi sayang keberangkatannya ditunda. Insya Allah kami doakan Ustadz Ali Rawas ya, tahun ini akan berangkat mendampingi jamaah sebagai petugas haji. Ada Kak Haji Amrul yang sudah malam melintang Mekah Madinah, ya, Kak Haji Amrul ya, terima kasih. Kemudian ada dermawan kita Kak Abdul, ya, yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terus kemudian ada Boy, ya, Boy tenda yang setiap kali kita pakai tenda beliau gratis terus Pak ya. Dan kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya Pak ya, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu, ada Pak Poton, Pak Samsudin Poton, Ketua Masjid Besar Al-Hidayah, kemudian ada Bendahara Turban Ustadz Budi, serta hadirin sekalian. Oh iya, ada sekretaris GPSS ya. Oh ada di situ Iwan ya, akan ada Iwan. Ya. Dia belum baca SK-nya Pak, jadi dia belum tahu. Aku sudah baca ya. Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, yang besar tidak kami bawa gelangnya, yang kecil tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang pejabat kami muliakan jabatannya, yang cerdik pandai kami muliakan kebijakannya, yang ustaz, ustazah, para kiai, para alim kami muliakan kebijakannya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekalian, bahwasanya pada pagi hari ini sesuai yang dikomunikasikan kepada kami Saudara Dipa, bahwasanya pagi hari ini jadwal kita bersama Syekh Hasan Zidan. Mudah-mudahan sekali pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian dari perjuangan kita walaupun kita tidak mengangkat senjata untuk sama-sama melepaskan belenggu dari saudara-saudara kita di Palestina Gaza. Insya Allah dengan doa kita adalah senjata yang paling ampuh untuk perjuangan saudara-saudara kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salam salam bersama kita sanjungkan atas kehadiran Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah sekalian, pertemuan kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini sekalian sepatah kata dari Ketua Komite Rakyat Palestina Sumatera Selatan, Ustadz Siswandi, kami silakan. Sebelah sini, Pak Per, aja Pak Haji Rahmat ke sini, Pak Tegi, itu ada apa? Erik. Baiklah, para hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan tentunya Ketua Masjid Al-Hidayah beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di sini begitu banyak para pelopor-pelopor, baik itu pelopor gerakan subuh dan juga di sini para kaum dermawan serta juga para apa tadi sebut banyak-banyaknya GPSS sampai lupa. Ya mudah-mudahan subhanallah pertemuan pagi ini menambah keberkahan kita semua Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami atas nama Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Wilayah Sumatera Selatan, subhanallah sudah lama tidak ketemu Pak Haji Herman, kangen gitu ya. Subhanallah kita beberapa kali kegiatan di Masjid Al-Hidayah ini bersama Syekh Palestina. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Wilayah Sumatera Selatan, alhamdulillah kita kehadiran Syekh Palestina yaitu Syekh Hasan Isom Zidan dari Gaza. Beliau dari Gaza, desanya Kan Yunis, Bapak Ibu sekalian. Kehadiran beliau di sini yang pertama, beliau ingin bersilaturahim bersama kita semua. Beliau ingin menyampaikan salam dari saudara Palestina kepada kita semua yang ada di Indonesia, dan beliau juga ingin bertemu langsung dan bertatap muka langsung dengan orang-orang Indonesia, karena mereka sangat sering sekali mendengar orang-orang Indonesia, karena begitu banyak bantuan-bantuan orang Indonesia kepada bangsa Palestina, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah saya Hasan Isom Zidan ini beliau baru pertama kali datang ke Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, beliau ingin menyampaikan kabar kondisi terkait keadaan Palestina. Dan yang ketiga, beliau ingin mengajak kita semua umat Islam agar umat Islam senantiasa bersatu, agar kejayaan Islam ini segera mampu direbut kembali oleh umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami sebelum kegiatan kami ingin melaporkan penyaluran donasi yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah baru-baru ini 18 Desember akhir tahun ini kemarin baru selesai peresmian rumah sakit di Gaza, Bapak Ibu sekalian, di Jaras. Dan alhamdulillah juga sebelum itu kita dari KNRP seluruh Indonesia memberikan bantuan juga mobil ambulan untuk mengevakuasi korban-korban dari penyerangan Zionis laknatullah alaih pada musim Covid yang lalu. Kegiatan Safari Ramadan ini Bapak Ibu bukan hanya di Indonesia, tapi ini pun diadakan di negeri-negeri Muslim, baik itu di Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan salah satu hasil pertemuan ulama sedunia pada waktu itu. Ini kami nak laporan dulu sama Pak Herman. karena rumah sakit Indonesia
yang sebelumnya dibangun Bapak Ibu sekalian kemarin mengalami kerusakan karena penyerangan yang sangat kuat. Mungkin Bapak Ibu juga telah melihatnya di media massa, di televisi dan lain sebagainya. Nah, ini alhamdulillah dari infak donasi Bapak Ibu sekalian selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu tadi proses pembangunannya sekarang alhamdulillah sudah selesai dan kita baru saja melakukan peresmian. Ini tim kita di KRP di Palestina. Saya Ismail. Alhamdulillah sekecil apapun yang kita bantu untuk saudara kita di Palestina Bapak Ibu, alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih atas kepercayaan dan donasi yang terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan tahun ini rumah sakit ini bisa segera beroperasi Bapak Ibu sekalian. Kita lagi menyiapkan ruangan operasi yang memadai serta juga lagi menyiapkan perlengkapan medis dan alat-alat medis serta obat-obatan untuk penanganan korban-korban kejahatan penyerangan dari teroris Selatan Utara. Nah, alhamdulillah ini dari se-Indonesia kita memberikan mobil ambulan, salah satunya sikop mobil ambulan dari Kabupaten Musi Banyu Asin Bapak Ibu sekalian. Kabupaten Musi Banyu Asin mengumpulkan donasinya dari pemerintahnya, mengumpulkan donasi. Dia membelikan satu mobil ambulan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu salah satu sikopnya, ada sikop mobil dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita sudah 18 tahun Bapak Ibu. Kita merupakan lembaga kemanusiaan yang fokus menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Masjidil Aqsa dan juga saudara-saudara muslim para pengungsi Palestina Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak kita salurkan, baik itu obat-obatan, makanan, minuman, renovasi rumah, perbaikan sekolah, masjid dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh saudara kita yang ada di Palestina Bapak Ibu sekalian. Karena beberapa tahun kemarin mereka memintanya ini karena mobil ambulan ini sangat dibutuhkan untuk gerak cepat evakuasi korban-korban agar cepat dilakukan tindakan medis. Dan alhamdulillah saya sudah 3 kali Bapak Ibu sekalian ke Palestina sana dan langsung masuk juga ke camp-camp pengungsian. Sempat ketika lagi berangkat ke sana pas lagi ada penyerangan tuh loh, lagi ada penyerangan balasan gitu kan. Libanon lagi Hizbullah lagi nyerang juga Yahudi gitu kan. Dan lagi ada penyerangan di Suriah. Jadi kita tidak jadi masuk ke Gaza, pastinya kita muter lagi gitu. Jadi kita muter ke Yordan gitu kan, ke camp-camp pengungsian karena Bapak Ibu hampir separuh penduduk Palestina itu menjadi pengungsi Bapak Ibu sekalian. Tanahnya diambil, mereka diusir dari
negerinya, dan orang-orang Yahudi membangun rumah-rumah mereka di sana, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka lagi bersiap-siap, apalagi sekarang akhir zaman, mereka akan menggantikan Masjid Al-Aqsa dengan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini kerajaan Dajjal, Bapak Ibu. Nah, mereka memang lagi menunggu Tuhan mereka. Nah, ini saya, Bapak Ibu. Kebetulan pada waktu itu lagi musim dingin. Minus 10 derajat musim dingin di sana, Bapak Ibu. Jadi kita memberikan pemanas, selimut, gitu kan, mantel, makanan dan obat-obatan untuk bertahan pada musim dingin itu di jam-jam pengungsian. Jadi wanita-wanita para pengungsi di Palestina. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu laporan dari kami, dari KNRP. Alhamdulillah kita dalam setiap tahun ini kita 3 kali melakukan penyaluran-penyaluran, yaitu di bulan Ramadan ini sampai Idul Fitri. Selanjutnya kita bulan Idul Adha korban. Nanti Bapak Ibu yang kepingin korban di Masjidil Aqsa, korban di Palestina, kita bisa salurkan, kita bisa fasilitasi untuk bangsa Palestina di sana. Mungkin pernah Mas Rendigo korban di Indonesia, kepengen juga korban di Palestina. Nah, kalau di sini kan dia hubungi Ustadz Dipa, dia ketua KNRP di Linggau ini, beliau ya. Allahumma. Sini Ustaz. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami serahkan kepada Syekh Hasan Samzidan untuk memberikan muhadarahnya kepada kita semua. Masya Allah. Tafadhol. Ustadz Irhanidi sama Ustadz Anton. Sini Ustadz. Ini para imam-imam semua nih. Insya Allah jadi imam Masjidil Aqsa. Karena katanya Bapak Ibu nanti akan membebaskan Masjidil Aqsa itu dari timur, katanya Bapak Ibu. Nah, insya Allah banyak ulama mengatakan dari Indonesia, katanya. Karena pembebas Al-Aqsa itu biasanya sejarahnya itu bukan orang asli Palestina, tetapi dari luar Palestina, Bapak Ibu. Seperti Umar bin Khattab, beliau dari Mekah, dari Arab Saudi. Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hamdan kamilin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq was-sadad wa ma tawfiqi illa bika ya Allah. Alayka tawakkaltu وإليك أنيب. بارئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. حقيقة لا أستطيع أن أعبر عن مدى فخري واعتزازي في وجودي بينكم. أنا أشعر بأني بين أهلي وإخواني وأحبابي. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء على استقبالكم المبارك لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak sekalian, sahabat? Alhamdulillah, sehat semua. Setelah menyampaikan salam pada kita semua, beliau mengungkapkan
Jadi sebenarnya tak mampu mengucapkan dengan kata-kata betapa gembiranya, senangnya beliau dapat bertemu dengan jamaah sekalian. Yang mana beliau merasakan bertemu dengan jamaah ini bagaikan bertemu dengan keluarga dan saudaranya sendiri. Dan lalu beliau mengucapkan terima kasih banyak atas sambutannya dan semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. اسمحوا لي في هذا اليوم المبارك هذا الشهر الفضيل بعد هذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر أن أبلغكم سلاما معطرا بعظيم الحب والامتنان من فلسطين ومن المسجد الأقصى المبارك ومن إخوانكم في فلسطين. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menunaikan salat subuh ini di bulan yang penuh mulia ini, beliau meminta izin untuk menyampaikan salam dari saudara-saudara kita di Palestina, dari saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa bagi jamaah khususnya jamaah Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أن أستغل تواجدي معكم يا إخواني في الله في هذا اللقاء الرائع أن أحدثكم عن قضية في غاية الأهمية، قضية تخص الإسلام والمسلمين، ألا وهي قضية بيت المقدس. Dan kemudian pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, beliau ingin menyampaikan, menceritakan kepada kita semua tentang suatu perkara yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu perkara tentang Baitul Maqdis, tentang Masjid Al-Quds dan Palestina. هذه القضية الإسلامية التي استمدت عظمتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، فذكرها رب العزة في كتابه المحكم التنزيل في مطلع سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. ففي هذه الآية الكريمة تتجلى الحكمة الربانية حيث ذكر المسجد الحرام بلفظه المجرد، أما المسجد الأقصى فأتبعه بالذي باركنا حوله، وفي ذلك مزيدا من لفت النظر وجذب الانتباه وإشارة ربانية لعموم المسلمين أن هذا المسجد الأقصى المبارك هو مسجد لكل المسلمين وأنه معرض للأذى. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tentang kemuliaan dan keberkahan Masjid Al-Aqsa ini yang pertama terdapat di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana telah beliau bacakan pada permulaan surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah berfirman, "Alladzi barakna haulahu", yaitu tempat yang telah kami berkahi. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dari ayat ini, di lafaz di dalam ayat ini Masjidil Haram itu sendiri. Namun setelahnya ada lafaz Masjidil Aqsa, Allah tambahkan alladzi barakna haulahu. Jadi Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat yang kami berkahi kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mengerti bahwasanya Masjid Al-Aqsa ini merupakan tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah bagi seluruh umat Islam. وقد عظم هذا المسجد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديثه المشهور لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى المبارك. في ذلك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسجد الحرام كحرمة حرمة المسجد الأقصى المبارك كحرمة المسجد الحرام وكحرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.
Dan kemudian di dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, yang artinya tidaklah dilakukan suatu perjalanan dengan sengaja kecuali 3 masjid, kata Rasulullah. Yang pertama masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, dan yang terakhir dan ketiga Masjidil Aqsa. Maka dari hadis ini kita dapat menyimpulkan Nabi SAW mensejajarkan kemuliaan Masjidil Aqsa dengan kemuliaan Masjidil Haram juga Masjid Nabawi. ولقد عرف الصحابة التابعين وتابعين التابعين عظم مكانة ذلك المسجد المبارك، فلقد كانوا يبادرون ويصدرون العديد من البطولات للحفاظ على ذلك المسجد المبارك على مر التاريخ. فذلك الفاروق عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أكرمني وأكرمكم الله بأن نكون في صحبته في جنان الفردوس الأعلى. كان أول المبادرين والمحررين لذلك المسجد المبارك، ففتحه ودخله فاتحا واستلم مفاتيح القدس وهو يقول عبارته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وقد ندى بلال بن رباح رضي الله عنه في سماها حين رفع في محرابها الأذان. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh umat Islam itu telah mengetahui tentang kemuliaan Masjid Al-Aqsa ini. Setelah ada ayat Al-Quran, ada hadis dari Nabi SAW, sehingga mereka pun dari zaman dahulu, dari zaman para sahabat berlomba-lomba untuk menjaga dan memuliakan Masjid Al-Aqsa ini. Dari yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Dan beliau mendoakan kita semua semoga kelak dapat bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di Jannah Firdaus pada amin ya rabbal alamin. Beliaulah yang pertama kali, alhamdulillah dengan izin Allah, dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa ini dan meraih kunci-kuncinya, hingga Bilal bin Rabah dapat naik ke mihrabnya dan memandangkan azan. Kemudian ada suatu kata-kata yang terkenal dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara yang tidak Allah muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita. وقد حررها صلاح الدين الأيوبي حينما جاءته رسالة على لسان المسجد الأقصى المبارك مفادها: يا أيها الملك الذي بمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد حررت وأنا على شرفي أدنس، فانتخى رحمه الله وامتنع عن الضحك وأعد العدة وامتنع عما يوجب الغسل، فكانت معركة حطين هي الفاصلة. وقد سجل التاريخ بمداد من النور كلمات السلطان عبد الحميد الثاني حينما قال: إن أرض فلسطين ليست ملك لي بل هي ملك للأمة ولا أفرط قيد شبر منها. Dan kemudian ada juga seorang panglima Islam, pemimpin di dalam Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah kemudian Masjid Al-Aqsa ini mampu direbut oleh orang kafir lagi, maka akhirnya alhamdulillah dan zikrullah di masa pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi, ketika datang suatu risalah, suatu surat kepadanya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, maka beliau itu menahan dari tertawa, menahan dari main-main hingga terbebasnya Masjid Al-Aqsa. Jadi fokus utama beliau adalah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ialah yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ada juga seorang khalifah terakhir di Daulah Utsmaniyah yang bernama Sultan Abdul Hamid II. Ada suatu kata-kata terkenal juga dari Sultan Abdul Hamid II ini yang beliau mengatakan bahwasanya Masjid Al-Aqsa Palestina ini bukanlah milikku, karena waktu itu dia menjabat sebagai sultan, Bapak Ibu sekalian. Namun Palestina dan Masjid Al-Aqsa ini adalah milik seluruh umat Islam, dan tak akan kubiarkan walaupun hanya sejengkal dari Masjid Al-Aqsa ini, dari Palestina ini, direbut oleh musuh beliau. إن الآية الكريمة التي تلوناها على مسامعكم ذاك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلك المواقف البطولية لعظماء المسلمين اتجاه المسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس، إنها لخير دليل وأوضح دليل على أن بيت المقدس
وأرض فلسطين هي أرض لا تختص بالفلسطينيين فحسب، بل هي أرض وقف للإسلام والمسلمين، وهي أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat Al-Qur'an, dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita telah melihat pemimpin-pemimpin Islam dari zaman para sahabat hingga sekarang, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kemuliaan keberkahan Masjid Al-Aqsa ini bukan hanya bagi rakyat Palestina, bukan hanya bagi penduduk Masjid Al-Quds dan sekitarnya, bukan. Namun sesungguhnya kemuliaan dan keberkahan Masjid Al-Aqsa ini bagi seluruh umat Islam, dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar menjaganya dengan sebisa mungkin untuk apa yang kita lakukan. إن هذه الأرض المباركة يا إخواني الكرام اليوم تتعرض لظلم عظيم وفساد كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيث فيها خرابا، حيث يقوم بحفريات مستمرة تحت المسجد الأقصى في محاولات خبيثة منه لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه عليهم لعنة الله وخيبهم الله. ولا يتوقف ظلمهم على ذلك، فيقومون باستمرار بالهجوم على ساحات المسجد الأقصى المبارك، ويقومون بتدنيسه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح مصطحبين معهم الحاخامات الذين هم الصهاينة المتطرفون، فيقومون بتدنيس ساحات المسجد الأقصى المبارك والتمكين بإخوانكم المرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك، فيعتقلون منهم ويضربون منهم وينكرون منهم، ويصل في بعض الأحيان الأمور إلى أن يلقوا القنابل ويدنسوا المسجد من الداخل، ويطلقون النار في بعض الأحيان فيصيبون ويقتلون من المصلين دون أي أدنى رحمة ودون أي أدنى إنسانية ودون أي أدنى احترام لمعالم الإسلام والمسلمين. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kini tanah yang penuh berkah ini, tanah yang mulia ini saat ini berada di bawah penjajahan Yahudi Israel laknatullah alaihim, di mana sebagaimana yang beliau ceritakan, mereka hingga saat ini terus-menerus menyerang Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka bertujuan untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa ini guna diganti dengan Haikal Sulaiman. Jadi untuk diganti Masjid Al-Aqsa dihancurkan, diganti menurut kepercayaan mereka dengan Haikal Sulaiman. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ketika menyerang Masjid Al-Aqsa, menyerang Palestina ini banyak menggunakan senjata-senjata. Jadi bukan hanya di luar masjid, hingga di dalam masjid. Bahkan tak segan kepada saudara-saudara kita sebagaimana beliau ceritakan, walaupun sedang sholat, walaupun sedang beribadah di dalam masjid, itu tetap diserang, jadi tak lepas dari serangan mereka. Bahkan ada juga yang berujung hingga mereka membunuh saudara-saudara kita yang sedang beribadah di dalam masjid. ولكن إخوانكم المرابطين في المسجد الأقصى رغم هذا الظلم ورغم هذا العدوان الغاشم والمستمر عليهم إلا أنهم ما زالوا صابرين محتسبين متسلحين بسلاح الإيمان واليقين بالله عز وجل، يقفون سدا منيعا في وجه هذا الاحتلال الغاشم الذي يحاول باستمرار الدخول والسيطرة على مسجد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى المبارك. كذلك إخوانكم المرابطين في مدينة غزة الفلسطينية التي تقع في الجنوب الغربي من فلسطين، والتي هي آخر معاقل المجاهدين في سبيل الله الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، فدفعوا ضريبة هذا العمل الكريم والمشرف أن عاشوا سنوات وما زالوا يعيشون سنوات ثقال تعرضوا فيها للتمحيص والابتلاء، فهم في حصار منذ ما يزيد عن 15 عام، تخلل هذه الأعوام 4 حروب أو ما يزيد من القلوب، قتل خلالها مئات الأطفال
ومئات النساء والشيوخ والشباب دون أي أدنى رحمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي استخدم ضدهم أعتى أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات وأسلحة محرمة دولية. Ibu bapak hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian walaupun hingga saat ini Israel terus-menerus menyerang saudara kita yang berada di Palestina sekarang terbagi dua, Pak. Ada tepi barat, ada kota Gaza. Jadi walaupun terus-menerus diserang, terus-menerus mereka ingin menguasai wilayah yang masih tersisa dari Palestina ini, namun saudara-saudara kita di sana tetap bertahan, tetap melindungi tanah yang mulia ini dengan bersenjata dengan senjata keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menceritakan suatu kota yang berada di Palestina yang bernama kota Gaza. Jadi kota Gaza ini suatu bagian dari Palestina yang masih tersisa hingga saat ini, alhamdulillah. Beliau menceritakan bahwasanya penduduk Gaza ini selama lebih dari 15 tahun telah mengalami yang namanya blokade. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Jadi diblokade oleh Israel. Namun mereka tetap bertahan. Hingga saat ini mereka tetap bertahan walaupun sebagaimana beliau ceritakan terus-menerus diserang banyak dengan senjata, menggunakan pesawat, menggunakan tank dan senjata-senjata lainnya. Namun mereka hingga saat ini alhamdulillah atas izin Allah, karena mengetahui tentang kemuliaan Masjid Al-Aqsa, tentang tanah Palestina ini, hingga saat ini mereka masih bertahan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dan kota Gaza ini. Wa inna ikhwanakum al-murabitin bil Masjid Al-Aqsa al-Mubarak وأخوانكم المجاهدين في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين رغم هذا الظلم الشديد إلا أنهم ما زالوا مستمسكين مدافعين عن تلك الأرض الطاهرة المباركة يأبون إلا أن يكونوا عند حسن ظن نبيهم بهم صلى الله عليه وسلم الذي بشر بهم منذ عهد النبوة فقال محدثا عنهم لأصحابه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بعدوهم ظاهرين. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأثناء بيت المقدس. فما يقوم به إخوانكم اليوم في فلسطين من دفاع واستبسال عن هذه الأرض المباركة وعن ذلك المسجد المبارك إنما هو بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن الأمة الإسلامية بأكملها. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa saudara-saudara kita sampai saat ini masih bertahan di sana? Dikarenakan mereka percaya akan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya senantiasa nanti akan ada sekelompok dari umatku yang bertahan di bawah agama ini bagi musuh-musuh mereka yang memaksa, jadi yang memaksa mereka untuk berperang. Tidak ada mudarat dari orang-orang yang menselisihinya kecuali kesulitan yang menimpa mereka. Hingga tibanya ketentuan Allah itu hari kiamat, mereka tetap berpegang teguh di dalam agama ini. Ketika itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, di manakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka ada di Baitul Maqdis dan di sisi-sisinya. Maka yang dilakukan oleh saudara kita itu di sana, yang pertama mereka melindungi diri mereka, dan kedua mereka mewakili kita. Jadi mewakilkan kita umat Islam dalam menjaga Masjid Al-Aqsa dan tempat yang penuh berkah dan mulia ini. ففي مسلسل جديد لما يقوم به أهل الإفساد والفساد في الأرض اليهود عليهم لعنة الله في تلك الأرض المقدسة قد أعلنوا قبل عدة أيام نيتهم الخبيثة عن دخول المسجد الأقصى بأعداد كبيرة والسيطرة عليه وطرد المصلين منه وذبح القربان الذي في عقيدتهم الباطلة يعني قرب هدم المسجد الأقصى وقرب بناء الهيكل المزعوم عليهم لعنة الله خيبهم الله. فبالأمس ومنذ يوم الجمعة بدأ هذا العدوان الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وقد انتشرت تلك المشاهد المؤسفة على الشاشات وفي التلفاز وعلى الإنترنت كيف يقوم هؤلاء الصهاينة المتطرفون بالدخول بأسلحة مدججين بالأسلحة وقاموا بالتنكيل بالمصلين وإلقاء القنابل والاعتداء عليهم وقال اعتداءهم أخواتكم المؤمنات الطاهرات العفيفات في المسجد الأقصى المبارك في مشهد يدمي القلب في مشهد مؤسف على أمة الإسلام والمسلمين ولكن إخوانكم
العزة هناك ما زالوا صامدين صابرين محتسبين. فما هو واجب الأمة الإسلامية اتجاه تلك القضية التي تخص عموم الإسلام والمسلمين؟ Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan beberapa hari yang lalu kembali Israel mengumumkan, beberapa hari yang lalu mereka mengumumkan untuk kembali menyerang Masjid Aqsa, menyerang Palestina ini dengan jumlah yang besar. Mereka berusaha untuk masuk ke Masjid Aqsa dan merusak Masjid Aqsa ini. Beliau menceritakan dimulai dari hari Jumat minggu kemarin, mereka telah menyerang Masjidil Aqsa ini dengan masuk ke dalamnya, mengganggu, menyakiti saudara-saudara kita yang sedang sholat. Hingga beliau menceritakan ada juga beberapa saudara dan saudari kita di sana yang mati syahid akibat penyerangan baru-baru ini. Mungkin sama-sama kita bisa lihat di televisi, di media massa dan internet, kita bisa melihat rekaman-rekaman penyerangan mereka yang baru-baru ini terjadi. Namun meskipun terus diserang hingga sekarang, alhamdulillah saudara kita di sana itu tetap teguh, tetap bertahan semampu mereka, sekuat tenaga mereka dalam menjaga tempat yang penuh berkah ini, yang mana menjaganya itu merupakan amanah bagi seluruh umat Islam. Lalu tadi Syekh bertanya, bagaimanakah posisi kita sebagai umat Islam dalam mendukung saudara-saudara kita di sana? وقد اختار اليهود عليهم لعنة الله والصهاينة المتطرفون شهر رمضان بهذا الهجوم في تحد سافر منهم لأمة الإسلام بأكملها. فما يقع على أمة الإسلام اتجاه تلك القضية واتجاه إخوانهم المرابطين يتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما استفتته ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر إيتون فصلوا فيه. قالت: يا رسول الله فإن لم أستطع أن أتحمل إليه. فقال: بأبي وأمي فأرسلوا بزيت يسرد في مصابيحه فمن فعل فهو كمن أتاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام أنه يقع واجب عليهم أن يقفوا إلى جانب إخوانهم بكل الطاقات وبكل الإمكانيات وبشتى الوسائل وعلى جميع الأصعدة. Kemudian beliau sedikit menceritakan kembali, utamanya di bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan ini Israel ini lebih sering lagi, lebih gencar lagi dalam menyerang saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian posisi kita dalam mendukung saudara-saudara kita di sana sesungguhnya terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika itu Maimunah bertanya kepada Rasulullah. Maimunah ini seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, fatwakanlah kepadaku tentang Masjidil Aqsa. Rasulullah menjawab, itu adalah tempat manusia dikumpulkan dan disebarkan. Datangilah, kunjungilah dan sholat di dalamnya. Kemudian mulai bertanya, Rasulullah, saya tidak bisa pergi di sana. Kalau sekarang ada perang, kita tidak bisa pergi ke sana. Rasulullah SAW menjawab, maka berikanlah minyak untuk meneranginya. Barang siapa yang memberikannya, maka seolah-olah telah mendatanginya. Maka dari hadis yang mulia ini kita mengetahui posisi umat Islam harus terus mendukung saudara-saudara kita yang berada di Masjid Aqsa dan Palestina. Namun dengan apa yang kita mungkin bisa kita lakukan, dengan segala kekuatan yang mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang tidak bisa ke sana, mungkin kita bisa bantu dengan materi atau setidaknya kita bantu dengan doa, kita selipkan doa-doa kita di dalam sholat kita. في نهاية حديثي الذي لا يمل معكم يا إخواني ويا آبائي الأحباب الكرام، اسمحوا لي أن أعرج على نقطة في غاية الأهمية. Dan kemudian sebagai penutup, beliau akan menjelaskan suatu pokok penting kepada kita semuanya. قد يحدثونكم على الشاشات وفي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت أن قضية فلسطين قضية لا تخصنا بل تخص الفلسطينيين فقط، وهي أمر مفروغ منه لا ناقة ولا جمل لنا بها، وأن مسألة تحرير فلسطين هي مسألة ضرب من خيال. فأنا أوصيكم يا أحباب الكرام بأن تقولوا وتلجموا أفواه هؤلاء المثبطين والمنافقين والكافرين ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم
عندما حدث عن آخر الزمان. وقد فسر هذا الحديث علماء المسلمين على أنه هذا الزمن الذي نعيشه، فقال بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودي فينطق الحجر وينطق الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فهو من شجر اليهود. فهذا الحديث الشريف إنه ليزيل الشك تماما عن قلب أي مؤمن اتجاه تحرير تلك الأرض المباركة. واسمحوا لي أن أخبركم وأذكركم بأن معارك المسلمين منذ فجر الدعوة الإسلامية ضد جموع الكافرين كان كل المعارك أعداد المسلمين وعدتهم لا تساوي شيء أمام عدة وعداد جموع الكافرين، ورغم ذلك حققوا انتصارات عظيمة سطرت في كتب التاريخ. وهذا خير دليل على أن انتصارنا بإذن الله على اليهود لا يتعلق بعدة ولا عداد مادي، بل هو يتعلق باليقين بالله عز وجل والإخلاص له عز وجل. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kalau terkadang kita melihat di media massa, di internet, di televisi dan sebagainya, media-media khususnya milik orang kafir, mereka mengatakan bahwasanya perkara Palestina ini tidak ada hubungannya dengan kita, jadi terpisah. Sesungguhnya ini adalah upaya mereka untuk memecah belah umat Islam. Namun Bapak Ibu sekalian, patutlah kita ketahui di sana ada kabar gembira dari Rasulullah mengenai kemenangan Palestina ini sejak zaman Nabi. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah telah mengabarkan kepada kita tentang kemenangan Palestina ini. Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidaklah datang hingga orang Muslim berperang dengan kaum Yahudi, hingga nanti bebatuan pepohonan mengatakan kepada orang Muslim, wahai orang Islam, wahai orang Muslim, di belakangku ada seorang Yahudi yang bersembunyi, maka datangilah, kecuali pohon Gharqad, karena sungguhnya pohon Gharqad adalah pohonnya Yahudi. Dan kemudian dengan sejarah kita melihat di zaman permulaan dakwah jumlah umat Islam sangat sedikit. Kemudian dari sisi materi juga kita kalah. Namun sesungguhnya banyak kemenangan yang diraih umat Islam walaupun jumlahnya sedikit, walaupun kalah dari sisi materi. Karena kemenangan yang dipegang, yang dimenangkan oleh umat Islam bukan hanya terpatok pada materi dan jumlah kita, namun kemenangan yang bisa kita raih ketika kita berpegang teguh dengan agama, ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran, dan ketika kita beriman bersatu di dalam Islam ini. Wa akhtimu hadithi bi an ujaddida syukri wa imtinani lakum wa syukri li rais al-masjid wa li a'ammatihi al-fudala wa lakum ya abai wa ya akhwani wa ya ummahati al-karimat, fa syukran jazilan ala hadha al-istiqbal al-ra'i'. وأسأل الله عز وجل أن يكرمني ويكرمكم بأن نرى ذلك النصر المظفر بأعيننا، ويكرمنا ويكرمكم ويكرم أمة الإسلام بأن يرزقنا الله عز وجل الصلاة إلى هذا المسجد الأقصى المبارك، وما ذلك على الله ببعيد، ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai penutup beliau kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Masjid dan jajaran pengurus, juga kepada jamaah sekalian yang tak bisa kami sebutkan satu persatu atas penyambutannya, atas kehadirannya. Semoga dibalas dengan sebaik-baiknya balas dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan semoga kita dalam waktu dekat ini, semoga insyaallah dan izin Allah dapat melihat kemerdekaan Palestina, dan mendoakan kita jikalau kita sebelumnya sangat ingin mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan beliau mendoakan semoga kita kelak ketika Palestina telah aman, telah damai, telah memungkinkan untuk kita kunjungi, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali untuk sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.